Pernah nggak sih? Kamu masuk ke suatu ruangan dan langsung merhatiin seseorang. Bukan karena ia teriak atau minta perhatian, tapi karena ada sesuatu yang bikin kamu penasaran. Rasanya seperti ada aura yang beda dari dirinya. Sesuatu yang bikin kita tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Itulah yang kita sebut sebagai daya tarik senyap. Bukan soal penampilan atau siapa yang suaranya paling keras, tapi lebih ke bagaimana kamu membawa diri dan membuat orang lain merasa nyaman di sekitarmu. Di video kali ini, kita akan bahas 11 kebiasaan yang bisa bikin kamu jadi menarik tanpa harus berisik. Salah satu kunci untuk jadi menarik adalah memiliki kepercayaan diri. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu harus jadi super extrovert atau mendominasi setiap percakapan. Ini bukan sekadar soal teriak-teriak atau jadi pusat perhatian, tapi lebih ke bagaimana cara kamu menguasai ruang di sekitarmu. Coba deh perhatikan, orang yang punya aura positif biasanya berdiri tegak, kontak mata mereka kuat, dan mereka bergerak dengan penuh percaya diri. Bukan berarti harus kaku ya, tapi lebih ke memancarkan energi positif dan percaya diri lewat bahasa tubuh yang tenang dan terkendali. Ini seperti kamu mengatakan pada dunia, "Halo, saya ada di sini, dan saya nyaman dengan diri saya sendiri." Dan percayalah, energi positif itu menular. Orang-orang akan tertarik dengan rasa percaya diri yang kamu pancarkan. Mereka akan merasa nyaman di dekatmu, karena mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tahu siapa dirinya. Biasanya orang tuh ngerasa nggak nyaman sama keheningan saat ngobrol. Mereka pikir keheningan itu awkward, padahal sebenarnya bisa jadi senjata ampuh. Coba deh, saat lagi ngobrol, tahan diri untuk nggak langsung nyamber ketika ada jeda. Berikan ruang untuk keheningan sejenak. Keheningan itu memberi kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan pendapat mereka dengan tuntas, dan memberi kamu waktu untuk benar-benar mencerna apa yang mereka katakan. Bukan hanya itu, keheningan juga bisa menciptakan aura misterius yang bikin orang penasaran. Mereka akan bertanya-tanya, "Wah, dia lagi mikirin apa ya?" Dan itu jauh lebih menarik daripada seseorang yang terus-menerus berbicara tanpa henti. Kontrol emosi itu penting banget, bro. Bayangin deh, misalnya kita lagi di tengah situasi yang bikin stres, kayak ngadepin deadline tugas atau ribut sama teman. Gimana sih reaksi kita? Apakah kita langsung meledak-ledak dan ngomong kasar? Atau kita bisa tetap tenang dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin? Nah, orang yang menarik itu biasanya bisa mengontrol emosinya dengan baik. Mereka nggak gampang terpancing emosi dan selalu berusaha untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Kenapa? Karena mereka tahu emosi yang meluap-luap cuma bakal bikin situasi makin runyam. Dan itu nggak menarik sama sekali. Bahasa tubuh itu penting banget. Gimana cara kamu jalan, berdiri, sama ngobrol, bisa ngasih tahu banyak hal tentang diri kamu. Misalnya nih, coba deh perhatiin teman kamu yang lagi cerita dengan semangat. Pasti matanya berbinar, tangannya ikut bergerak, dan badannya condong ke arah lawan bicara. Itu tandanya dia tertarik dan antusias sama apa yang lagi diomongin. Nah, energi positif itu bakal nular ke orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, kalau kamu ngobrol sambil nunduk, nggak kontak mata, dan tangannya dimasukin ke saku, kesan yang kamu tunjukin adalah kamu nggak pede dan tertutup. Jadi mulai sekarang, coba deh perhatikan bahasa tubuh kamu. Pastikan kamu menampilkan bahasa tubuh yang terbuka, ramah, dan penuh percaya diri. Pendengar yang baik itu emang langka banget. Banyak orang yang cuma dengerin sambil mikirin apa yang mau mereka omongin selanjutnya. Padahal, orang akan lebih tertarik untuk ngobrol sama kamu kalau kamu bisa jadi pendengar yang baik. Gimana caranya? Pertama, fokus sama apa yang lawan bicara kamu sampaikan. Hilangkan semua gangguan, kayak handphone atau pikiran yang gak penting. Kedua, tunjukkan kamu peduli dengan menjaga kontak mata, angguk-angguk, dan sesekali memberikan respon verbal seperti "oh ya?" atau "terus?". Ketiga, coba untuk memahami perspektif mereka. Nggak harus selalu setuju, tapi cobalah untuk melihat dari sudut pandang mereka. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka dan peduli dengan apa yang mereka rasakan. Dan itu akan membuat mereka merasa nyaman dan tertarik untuk terus berbicara dengan kamu. Pas kamu ngobrol, buat tiap kata yang kamu ucapin punya makna.
Jangan asal ngomong cuma buat mengisi keheningannya. Pikirkan dulu, apa yang ingin kamu sampaikan? Apakah informatif, menghibur, atau malah bisa menyinggung perasaan orang lain? Kalau kamu terbiasa berbicara dengan tujuan, orang-orang akan melihatmu sebagai sosok yang bijaksana dan diperhitungkan. Mereka akan menghargai pendapatmu dan mencari kamu ketika mereka butuh nasihat atau sekedar teman ngobrol yang nyambung. Ingat, lebih baik diam dan dianggap bijaksana daripada banyak bicara, tapi dianggap remeh. Pahami kapan harus diam. Kadang-kadang, ada momen-momen di mana lebih baik kita cuma diam aja daripada ngomong. Misalnya nih, ketika ada teman kamu yang lagi berduka, mungkin dia nggak butuh banyak kata-kata. Cukup temani dia, dengarkan curahan hatinya, dan berikan pelukan hangat. Atau ketika kamu lagi ada di sebuah diskusi yang panas, pahami kapan kamu harus menyampaikan pendapat, dan kapan kamu harus mendengarkan. Terlalu banyak bicara justru bisa bikin kamu terlihat arogan dan gak menghargai pendapat orang lain. Ingat, keheningan itu emas. Diam di saat yang tepat justru bisa menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaanmu. Buat penasaran. Kadang, kalau kita terlalu terbuka tentang semua hal yang kita lakuin, orang-orang jadi gampang bosan. Mereka nggak akan penasaran lagi dengan kehidupan kita. Nah, cobalah untuk menyimpan sedikit misteri dalam dirimu. Nggak perlu kok sampai bikin orang lain bertanya-tanya siapa dirimu sebenarnya. Cukup berikan informasi secukupnya, dan biarkan mereka menebak-nebak sisanya. Misalnya, ketika ada yang bertanya tentang hobi kamu, nggak perlu langsung menjelaskan semua detailnya. Cukup berikan gambaran umum, dan biarkan mereka bertanya lebih lanjut kalau mereka benar-benar penasaran. Ingat, orang cenderung lebih tertarik dengan sesuatu yang misterius dan penuh tantangan. Terus belajar dan berkembang. Gak ada salahnya buat ngelakuin hal-hal baru yang bisa bikin otak kita makin terbuka. Coba deh ikuti kelas online, baca buku tentang topik yang belum pernah kamu pelajari sebelumnya, atau tonton dokumenter tentang budaya yang berbeda. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki, kamu akan semakin menarik di mata orang lain. Kamu bisa berbagi cerita dan wawasan baru yang bikin orang lain terinspirasi dan tertarik untuk mengenal kamu lebih jauh. Ingat, orang yang menarik adalah orang yang mau terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya. Jadi dirimu sendiri. Seringkali kita lihat orang-orang yang berusaha keras buat jadi orang lain, padahal mereka nggak perlu kayak gitu. Mereka mengikuti tren terbaru, meniru gaya hidup orang lain, dan memaksakan diri untuk disukai semua orang. Padahal, keunikan dan keaslian itu jauh lebih menarik daripada kesempurnaan yang palsu. Jadi, syukuri dan cintai diri kamu apa adanya. Tunjukkan pada dunia siapa diri kamu sebenarnya, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Percayalah, akan selalu ada orang yang menghargai keaslianmu dan menyukaimu karena dirimu sendiri. Jangan pernah berubah hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadilah diri sendiri, karena itulah yang membuatmu istimewa. Itu tadi 11 kebiasaan yang bisa bikin kamu lebih menarik tanpa harus berisik. Ingat, daya tarik sejati itu datang dari dalam diri. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti menjaga kontak mata, menjadi pendengar yang baik, dan terus belajar hal-hal baru. Perlahan tapi pasti, kamu akan melihat perubahan dalam diri kamu dan bagaimana orang lain meresponmu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Mbok AI untuk tips menarik lainnya.